Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuhha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para bapak, para ibu, para hadirin rahimahullah, puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan untuk kita semuanya, termasuk persembahan kita pada petang atau malam hari ini dalam kegiatan rutin bulanan taklim tentang tauhid dari kitab tauhid bersama kami rahimahullah dengan buku panduan mutiara kaidah kitab tauhid. Dan kita sampai pada bab 20 sekarang. Ya, sekarang bab yang 20 tentang sihir. Budaya sihir ini budaya yang sejak lama ya. Karena praktis sudah menjadi budaya sejak ya masa jahiliyah para rasul. Karena al-Qur'an wa ma arsalna min qablika min rasulin laqad wa ma arsalna min qablika min rasulin laqad sahirun aw majnun. Tidaklah kami utus sebelum Musa Rasul kecuali mereka mengatakan tukang sihir atau orang gila. Jadi semua Rasul dituduhnya dua. Apa itu? Tukang sihir atau orang gila. Berarti ketika para rasul diutus itu sudah ada tokoh-tokoh yang disebut sebagai apa? Tukang sihir. Sehingga ketika rasul datang disamakan dengan apa? Dengan tukang sihir. Kira-kira mengapa disamakan dengan tukang sihir? Kira-kira mengapa? Kok para rasul itu tukang sihir, kira-kira mengapa? Menceritakan hal yang gaib satu, yang kedua punya keistimewaan barakallahu fikum. Ya itu. Jadi karena sama-sama suka cerita hal yang gaib, sama-sama punya apa? Keistimewaan, keajaiban. Jadi dikira keajaiban yang muncul lah keajaiban dari tukang sihir. Ya maka mereka dituduh sebagai tukang sihir. Dan sama cerita pada yang gaib. Cuma tentunya kalau kemudian sesuatu yang disampaikan oleh Rasul dari hal-hal yang gaib itu adalah
murni bersumber dari siapa? Dari Allah Taala. Kalau yang disampaikan tukang sihir itu penuh dengan kedustaan. Kalaupun ada benarnya, itu hasil sadapan setan yang diinformasikan kepada tukang sihir. Adapun keajaiban yang muncul, ya kalau pada para rasul itu yang disilakan dengan mukjizat yang tidak mungkin tidak mungkin ditandingi, tidak akan seorang pun bisa melawan. Kalau pada tukang sihir ada juga keajaibannya, itu sumbernya dari mana? Dari bantuan setan. Semuanya atas kehendak Allah? Ya, semuanya atas kehendak Allah sebagai ujian bagi umat manusia. Apakah mereka lebih percaya kepada tukang sihir atau mereka lebih percaya kepada para rasul? Yang jelas tukang sihir sehebat apapun tidak akan pernah mengalahkan apa? Mukjizat rasul. Ya. Maka Allah pasti membekali rasul dengan mukjizat, dan pasti mukjizat yang Allah anugerahkan kepada rasul itu tidak akan pernah bisa ditandingi oleh siapapun. Dan itu terus berkelanjutan termasuk pada pengikut para rasul. Maka mereka juga akan ada keajaiban ketika Allah berkehendak memberikan keajaiban kepada mereka yang disebut dengan apa? Apa keajaiban yang Allah anugerahkan kepada para pengikut rasul? Apa namanya? Karomah. Ya. Nah, apa yang membedakan antara karomah dengan sihir? Yang membedakannya adalah dari sisi apakah seseorang itu beriman dan bertauhid lalu mengikuti jalan Rasul, atau mereka syirik, kufur dan sesat. Adapun sisi keajaibannya bisa saja sama. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila kalian melihat ada orang berjalan di atas air, tidak usah terperdaya, tinggal lihat aja kesehariannya. Kalau kemudian mereka sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah karomah. Tapi kalau dia adalah menyelisih Alkitab dan As-Sunnah, berarti itu apa? Sihir. Ya, maka keajaiban yang terjadi di tengah-tengah manusia, yang muncul dari seorang manusia, itu ada 3 model. Satu mukjizat itu hanya terjadi pada seorang rasul atau nabi, dan biasanya dibarengi dengan tantangan, klaim kenabian, pengakuan sebagai nabi dan rasul. Dan ketika itulah memang betul-betul nabi dan rasul, pasti Allah akan bekali dengan mukjizat. Yang kedua adalah sihir tadi, yang ulama mengistilahkan dengan kondisi kesetanan, ahwal setonia, kondisi yang sumbernya setan. Itu adalah muncul dari tukang sihir, orang-orang kafir, orang-orang yang sesat, yang dibantu oleh setan untuk keajaiban yang terjadi atas kehendak Allah secara takdir. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan karomah, keajaiban yang terjadi pada seorang wali dari wali Allah Ta'ala, sebagai pemulihan dari Allah Ta'ala untuk mereka. Dan tentunya itu tidak dibarengi dengan klaim wali. Orangnya tidak akan mengatakan saya adalah wali di antara wali Allah Ta'ala. Kalau tidak percaya nih, terus kemudian memunculkan keajaiban, itu berarti bukan wali. Soalnya kalau wali Allah itu enggak mentasbihati sendiri, fala tuzaku angku sakum huwa a'lamu bimanit tako. Jangan kalian suka apa? Mensucikan diri, menganggap dirinya baik, suci. Ya. Dialah Allah Ta'ala yang lebih tahu siapa orang-orang yang bertakwa.
Orang yang bertakwa itu tidak suka memamerkan ketakwaan, tidak suka mengklaim dirinya sebagai orang yang bertakwa. Justru kalau ada orang mengklaim dirinya orang yang bertakwa, wali di antara wali Allah, jelas itu bukan wali Allah. Kalau ada keajaiban yang muncul darinya berarti apa? Itu sihir, bantuan setan. Itu bentuk bantuan setan. Maka hati-hati, jangan menilai kebaikan seseorang itu dari apa? Dari keajaiban yang terjadi, tetapi dari keseharian secara amalia. Apakah kemudian dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagaimana salafus saleh memahaminya atau berseberangan? Ya, dan keajaiban yang terjadi pada seorang wali yaitu manfaatnya untuk wali Allah tersebut, pertolongan Allah baginya, lebih kepada kepentingan wali-wali Allah Ta'ala. Dan terkadang itu demi membela agama Allah SWT, untuk kepentingan agama Allah Ta'ala, tegaknya agama Allah Ta'ala. Adapun keajaiban yang ada pada tukang sihir lebih banyak memberikan madarat, untuk hal-hal yang memberikan madarat bagi umat manusia. Karena sihir tidaklah kecuali kemudian memberikan madarat. Ya, saya ringkaskan di sini, sihir secara bahasa adalah kata untuk mengungkapkan sesuatu yang sebab terjadinya samar atau tersembunyi. Oleh karena itu, waktu sebelum fajar dinamakan sahar, karena pada waktu masih gelap. Demikian juga ya, hidangan sahur disebut sahur karena apa? Atau aktivitas sahur karena aktivitasnya dilakukan di waktu yang masih gelap. Tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Diistilahkan sahur karena perbuatan tersebut dilakukan di waktu masih gelap, tidak terang. Nah, demikianlah sihir karena ajaib, orang nggak tahu bisa-bisanya orang bisa terbang, apa sebabnya, latar belakangnya, kok bisa mempan dari api misalnya, kok mempan tembak, kok bisa kemudian tidur 309 tahun tidak busuk, ya, kok bisa seseorang bisa ngobrol sama bayi, ya kan? Ada yang bisa ngobrol sama bayi. Jurej, siapa bapakmu? Itu si penggembala kambing katanya. Ketika dia dituduh berzina sama seorang wanita berzina sampai melahirkan. Mana bayinya, mana? Bawa sini. Pegang perutnya. Siapa bapakmu? Ngomong si bayi. Siapa bapaknya? Penggembala kambing. Ya, akhirnya beliau terbebas dari tuduhan zina karena bayinya ngomong. Itu karomah Jurej. Nah, itu kan ajaib. Sumber keajaibannya rahasia. Maka orang disebut sebagai dianggap sihir. Yang bedakannya tadi, kalau itu seorang wali Allah namanya karomah, kalau kemudian dia orang kafir, musyrik, sesat, maka itu sihir. Ya. Adapun sihir yang dibahas pada bab ini adalah sihir secara istilah, yaitu jimat-jimat, mantra-mantra, dan ikatan-ikatan dalam bahasa Jawa disebut bundelan yang dapat menyebabkan hati atau badan jadi sakit, bahkan meninggal dunia, bisa membunuh.
dan dapat pula menyebabkan perpisahan atau perceraian seorang suami dengan istrinya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 102, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unsila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnah fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i waz zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu la man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq labi'sa ma syara bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengajarkan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengajarkan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, mengajarkan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Ya, sampai sini dulu. Jadi dulu Nabi Sulaiman itu punya keajaiban. Nah, oleh orang-orang yang tidak beriman dikira keajaiban Sulaiman adalah apa? Sihir. Apalagi ketika kemudian dia meninggal, kemudian ditemukan buku di bawah kursi apa? Sulaiman. Ya. Yang itu buku tentang apa? Tentang sihir. Nah, kemudian diinformasikan bahwa selama ini Sulaiman apa? Apa yang dilakukan sihir, dan dia mengajarkan sihir. Buktinya buku itu. Maka Allah bantah itu. Wa ma kafar Sulaiman walakinna syayatina kafar. Sulaiman enggak kafir karena dia nggak pernah mengajarkan sihir. Setan-setan itulah yang kafir, yang mengajarkan kepada manusia apa? Sihir. Jadi Allah bantah itu tujuan dusta kepada Sulaiman alaihissalam. Ya, itu adalah trik setan, upaya setan untuk kemudian mengelabui umat manusia. Bahwa Sulaiman pun selama ini apa? Itu adalah perilaku atau perbuatan yang masuk kategori sihir. Biar dagangan sihir mereka laku. Maka di sini kalau ceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan untuk kita semuanya tentang kisah yang pernah dituduhkan kepada Sulaiman alaihissalam. Lalu Allah sampaikan tentang hakikat sihir, bahwa apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, oleh Allah Ta'ala itu memang pelajaran sihir. Tetapi mereka, sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Jadi Harut dan Marut itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk apa? Menguji umat manusia. Dia suruh menawarkan pelajaran sihir. Manusia akan diajarkan sihir, tetapi sebelumnya diberitahu siapa yang belajar berarti kafir. Ya. Siapa yang belajar berarti kafir. Tidak ujuk-ujuk mengajarkan begitu ya. Ya, mestinya
Kalau orang itu cara berpikirnya waras, dia milih belajar sihir atau milih nggak belajar? Milih belajar atau milih nggak belajar? Kalau dia nggak belajar tetap beriman, berarti sama dengan milih iman. Kalau dia milih belajar berarti milih kafir. Ya, jadi resikonya ya sebagaimana kita hidup. Kalau Anda menempuh jalan ini surga, menempuh jalan ini neraka. Kita udah tahu, diberitahu. Kemudian sebagian kita memilih menempuh jalan surga, sebagian apa? Milih menempuh jalan neraka. Kira-kira yang menempuh jalan neraka, mengapa mereka milih menempuh jalan neraka? Tentunya ada apa? Ada manfaat yang mereka bisa raih di dunia, tergiur dengan kehidupan dunia. Sementara kalau menempuh jalan jalan akhirat, jalan surga, bisa jadi mendapatkan berbagai macam tantangan dan rintangan serta kesulitan. Maka orang yang dangkal dan pendek cara berpikirnya dan malas untuk kemudian bersusah-susah, milih jalan mana yang ditempuh? Jalan mana? Jalan neraka yang lebih mudah, lebih simpel. Dapat syahwatnya, dapat duanya, dapat. Jadi ya. Nah, ada dua tawaran. Kalau ingin tetap iman, jangan belajar. Tapi kalau Anda memilih kafir, diajari. Ya, maka dari sini jelas menunjukkan bahwa sihir itu suatu kekafiran. Yang kafir mencakup yang mempelajarinya, yang mengamalkannya, yang mengajarkannya. Maka tadi setan dikafirkan oleh Allah Ta'ala karena setan mengajarkan sihir. Dan yang belajarnya juga kafir. Karena malaikat memberikan peringatan, fala takfur, innama nahnu fitnah fala takfur. Kami hanya ujian, maka jangan kalian kafir dengan mempelajarinya. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Ini salah satu dari pengaruh sihir. Jadi kalau kemudian salah satu atau dua-duanya dari suami istri disihir, maka itu bisa bercerai. Kira-kira mengapa bercerai? Ya karena kemudian muncul kebencian salah satu kepada, kalau sihir suaminya yang disihir, maka suaminya bisa benci kepada siapa? Istrinya. Atau kalau kemudian istri yang disihir, maka yang tadinya cinta menjadi benci kepada suaminya. Akhirnya cekcok terus, hilang rasa cinta di antara mereka berdua. Dan sihir itu ada yang berfungsi untuk kemudian memisahkan, dan juga ada berfungsi untuk kemudian menyatukan. Tapi dua-duanya sihir. Kalau sihir yang berfungsi memisahkan itu namanya asof, yaitu yang tadinya benci, tadinya cinta menjadi benci, namanya asof. Kalau kemudian sihir yang untuk merakatkan namanya al-atof, yang tadinya nggak suka menjadi suka. Nah dulu di zaman jahiliyah itu biasa dipakai oleh suami istri untuk menyihir pasangannya, khususnya yang atof itu. Jadi mereka kalau kemudian sudah ada kebencian di antara salah satu pihak, maka kemudian mereka mendatangi tukang sihir agar menyihir supaya yang nggak suka menjadi suka gitu, cinta kembali. Tapi itu amalan syirik, karena dengan sihir, walaupun untuk ya untuk kepentingan dunia.
itu nanti madorot karena ya, cintanya tidak tulus karena pengaruh sihir. Nah, di negeri kita dipakai juga itu apa namanya, pelet. Untuk melet siapa? Istrinya, suaminya? Enggak, melet istri orang lain atau melet anak gadis orang lain yang apa sering jadi istilah itu apa pepatah mereka, cinta ditolak. Nah gitu, hafal semuanya. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Maksudnya apa itu dukun bertindak? Ya, diminta jasanya untuk apa? Melet. Nah itu namanya sihir. Dulu namanya atof. Nah namanya tiwala. Itu tiwala mencakup dua. Tiwala sihir. Kan Nabi bersabda inna ruqa wa tamai wa tiwala syirkun. Ruqyah yang tidak syar'i. Kemudian tamaim, tamimah, jimat-jimat, dan tiwala itu syirik. Nah tiwala itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk menarik cinta atau menghilangkan cinta. Itu tiwala. Sejenis pelet juga, salah satu dari model sihir. Dan Allah tegaskan tentang sihir ini, dan mereka itu al-sihir tidak memberi madorot dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ya, jadi pengaruh sihir itu dengan apa? Dengan izin Allah, yaitu izin kauni, maksudnya dengan takdir Allah, dengan kehendak takdir Allah Ta'ala. Tidak ada kemampuan tukang sihir mampu menyihir dengan sendirinya. Tidak ada. Semuanya atas kehendak Allah Ta'ala, yaitu kehendak takdir. Meskipun Allah benci, Allah murkai sihir itu, Allah murka kepada sihir, tukang sihir. Allah benci kepada sihir dan tukang sihir. Tapi itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala secara takdir. Karena kehendak Allah Ta'ala ada dua. Ada kehendak secara takdir dan ada kehendak secara syariat. Kalau kehendak secara takdir terbagi dua, ada yang berupa hal-hal yang baik, ada berupa hal-hal yang buruk. Adapun kehendak secara syariat itu hanya hal-hal yang baik saja. Kalau kehendak secara takdir itu pasti terjadi kalau Allah berkehendak. Baik itu baik atau buruk. Kalau saya berkehendak secara takdir pasti terjadi. Adapun kalau kehendak secara syar'i maka kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Itu kalau kehendak secara syariat. Allah menghendaki kita semuanya umat manusia beriman secara syariat, tapi secara takdir tidak. Ada yang ditakdirkan beriman, ada yang ditakdirkan kafir. Tetapi secara syariat Allah menghendaki semuanya beriman. Maka Allah itu siapa? Para rasul untuk mendakwai mereka agar semuanya beriman. Itu kehendak syariat namanya. Adapun cara takdir, maka Allah kehendaki sebagian beriman, sebagian kafir. Nah, sihir ini hal yang buruk, yang jelek, dan menimpakan kemadorotan, berdampak madorot. Tetapi bukan kemampuan tukang sihir mandiri, itu adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Lalu Allah katakan, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi madorot kepadanya dan tidak memberi manfaat. Ini berarti sihir itu adalah makhluk Allah Ta'ala, ciptaan Allah yang hanya madorot saja yang timbulkan. Gak ada sihir yang memberikan manfaat. Sihir itu madorot. Dan ada benda-benda yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu menimbulkan madorot saja. Dan ada makhluk Allah yang lainnya juga yang
itu mandor saja, kayak setan, iblis, itu mandor tok aktivitas yang dilakukannya. Maka kalau kemudian perbuatan manusia dikatakan kayak setan, maka itu berarti pasti perbuatannya apa? Yang jelek, jangan kamu duduk seperti duduknya setan, jangan kamu makan seperti makannya setan. Berarti mesti apa? Cara makan yang buruk. Nah demikian juga sihir. Sihir itu gak ada manfaatnya. Allah tegaskan bahwa mereka mempelajari sesuatu yang memberikan mandorot kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan endingnya, maka lanjut selanjutnya katakan yang terjemahnya, demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, itu kitab Allah, dengan sihir itu, dia adalah baginya keuntungan di akhirat. Tidak ada keuntungan di akhirat sama sekali, karena kafir. Nanti di akhirat ya neraka dapatnya, adab saja, nggak dapat pahala, nggak dapat ganjaran, nggak dapat hasanat. Maka mereka akan abadi neraka karena kafir. Mengapa? Ya karena melakukan sihir. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Ya, nah itu tentang sihir. Kemudian dalam pengistilahan sihir itu terkadang seseorang menamakan itu sihir, tetapi hakikatnya bukan sihir yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, yang hukumnya kafir. Tetapi orang sudah terlanjur menamai itu apa? Sihir. Maka Imam Syafi'i rahimahullah itu membagi sihir menjadi dua. Ditinjau dari ini, dari mana sumbernya ini, siapa pelakunya, atau apa bahannya, apa materinya, sehingga kemudian terjadi hal yang aneh itu, yang ajaib. Maka belum bagi dua sihir. Kalau dengan bantuan setan, maka itulah yang dimaksud, yang hukumnya syirik besar. Adapun sihir yang itu ternyata hanya ramuan, obat-obatan yang kemudian bisa menampakkan sesuatu yang ajaib dan gak ada unsur bantuan setan, itu dosa, haram. Tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa menyerupai sihir. Misalnya ada ramuan dedaunan yang apabila diblonyoh, kayak tau diblonyoh ya, dibalurkan itu kalau masuk api nggak terbakar. Ada ya, dulu itu ada, dan itu yang diantara yang dimaksud. Nah itu bukan sihir yang dimaksud, karena terbuat dari obat-obatan atau daunan tertentu. Maka itu hukumnya dosa, tidak boleh, karena dinamakan sihir itu hal-hal yang jelek. Maka tidak, sehingga kalau kemudian itu sihir itu dipakai untuk mencelakai seseorang, maka kalau sihirnya adalah sihir yang syirik, maka karena pelakunya kafir, ya dia dibunuh sebagai hukuman orang yang kafir. Tetapi kalau kemudian sihirnya adalah sihir yang bukan syirik, tapi kemudian berdampak orangnya mati, yang disihir tadi dengan
dikasih ramuan sampai kemudian akhirnya meninggal, ya dihukum kisos sebagai dosa besar dan kisos. Kalau nggak sampai meninggal ya, tapi menimbulkan cedera, ya kemudian dia hukum sesuai dengan hukuman dosa tersebut, kesalahan tersebut. Namun ketika kemudian kata sihir diucapkan, maka itu lebih kepada tertuju sihir yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah di atas. Dan itu juga seperti yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda, istanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 yang membinasakan, asyirku billah yang pertama dan asyirka billah dan asyihir yang kedua. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah sihir. Kemudian sekarang ditinjau dari efek sihir, maka ulama membagi sihir menjadi 2 ya. Yang pertama sihir yang hakiki, yang kedua sihir yang khoyali. Sihir yang hakiki itu yang memang betul-betul berdampak merusak, membuat sakit, membunuh. Ya, menimbulkan tadi kekacauan hati sehingga benci menjadi cinta, cinta menjadi benci, sehingga bisa menimbulkan perpecahan baik antar umat atau antar suami istri karena pengaruh sihir. Dan di sana ada sihir yang itu sifatnya khoyali, yang hanya keajaiban yang dalam pandangan mata aja. Yang hanya tadi penampakan kehebatan, tapi tidak kemudian mencederai, melukai dan menimbulkan madharat secara langsung. Ada pihak yang kemudian dia teraniaya dengan sebab sihir itu. Ya, contoh sihir yang hakiki tadi yang seperti disebutkan dalam Al-Quran, dengan mencerai-beraikan suami istri, menimbulkan madharat. Atau yang pernah terjadi pada Nabi SAW, Nabi pernah tersihir, dan pernah juga dilakukan oleh salah satu dari budak perempuan dari istri Nabi SAW, kemudian menyihir tuannya. Maka Umar bin Khattab pernah menulis surat untuk kemudian membunuh semua tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Dan dulu zaman sahabat beberapa itu dibunuh tukang sihir itu yang terbukti sebagai tukang sihir. Nah, sihir yang khoyali itu seperti yang terjadi pada tukang sihirnya Fir'aun yang melempar tongkat dan tali, kemudian tampak seperti apa? Ular. Di mana Allah berfirman, qala bal alqu faida hibalum wa isiyum yukhayyalu ilaihi min sihrihim anna tas'a. Musa berkata, silakan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia adalah merayap cepat lantaran sihir mereka. Jadi kayak ular dalam pandangan Nabi Musa dan pihak yang dituju dengan sihir itu. Jadi nggak betul-betul berubah.
Nah, ulama berbeda pendapat tentang kemampuan sihir dari si merubah wujud. Sebagian berpendapat sehebat-hebatnya sihir itu nggak punya kemampuan untuk merubah dari satu wujud ke wujud yang lain. Alasan mereka apa? Di masa Fir'aun itu sedang jaya-jayanya apa? Tukang sihir, mencapai top kejayaan sihir. Itu saja kemampuan tukang sihirnya nggak mampu apa? Merubah tongkat dan tali menjadi ular. Hanya apa? Hanya menyihir mata aja. Bukan ininya disihir jadi disihir sehingga tampak oleh mata yang melihatnya seperti ular. Hakikatnya berubah jadi ular? Tidak. Nah, maka kalau ketika itu sedang mencapai jaya-jayanya saja nggak mampu, apalagi tukang sihir yang berikutnya yang jelas kemampuannya di bawah apa? Tukang sihir masa Fir'aun. Jadi hanya tipuan mata aja. Nah, itu pendapat sebagian. Nah, pendapat yang lainnya kan perubahan dari satu wujud ke wujud yang lainnya atas kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah kan bisa saja merubah wujud dari satu ke wujud yang lainnya. Buktinya sebagian Yahudi dan atau Nasrani dulu dirubah jadi apa? Monyet dan babi. Betul-betul itu berubah. Jadi kalau berkehendak ya bisa saja. Dan itu yang lebih dipercaya oleh banyak umat di Indonesia. Lebih percaya mana? Yang hanya khayalan atau memang betul-betul? Kalau orang ya perkampungan atau pedesaan, masyarakat awam lebih percaya kalau sihir bisa apa? Merubah. Maka banyak sinetron yang apa? Yang menampakkan apa? Sihir kan berubah. Hatta sinetron Islam Kian Santang. Ya. Sering nggak tarung dan kemudian berubah? Pernah lihat sinetron Kian Santang? Pernah lihat? Nah, ada nggak itu pengaruh? Jadi kemudian si Kian Santang mau grupnya mungkin sihir Islami, sihir putih, kemudian pahlawannya sihir hitam, tarung, kan berubah wujud. Benar? Apalagi sinetron yang lainnya yang nggak membawa nama Islam, itu jelas auto berubah jadi apa? Ular. Atau kalajengking, atau apa aja, buaya, karena pengaruh sihir. Yang suka main apa? Pesugihan misalnya, tahu-tahu matinya jadi kodok atau di buaya atau apa gitu kan? Ya. Kemudian sangat dikenal juga istilah babi ngepet. Itu kan dipercaya, betul-betul ada babi ngepet. Jadi manusia berubah jadi babi. Jadi kalau dia sedang mengerjakan aksinya dia babi. Kemudian yang di rumah nungguin lampunya, sendirnya. Kalau selama sendirnya masih hidup berarti aman. Kalau sendirnya mati bahaya. Gitu kan? Nah, kenyataannya wallahu a'lam bishawab, ada enggak pengaruh sihir bisa merubah? Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kemudian kita berasumsi kepada atau mengacu pada dalil tentang Fir'aun, nampaknya memang nggak bisa. Ya, hanya dalam pandangan mata aja. Kenyataannya tetap wujud aslinya nggak berubah. Hanya yang tersihir aja yang melihatnya sebagai perubahan wujud. Wallahu a'lam bishawab. Ya, adzan dulu silakan. Kalau saya lanjutkan sedikit. Jadi tadi tekan tentang pembagian sihir, intinya dari apakah itu hakiki atau hanya khayalan.
maka bisa terjadi pada dua-duanya tersebut. Hanya yang dipersilahkan pada dari sisi perubahan wujud dari satu wujud ke wujud yang lainnya. Itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kemudian tadi telah disampaikan bahwa tukang sihir itu ada hukum asalnya dibunuh. Kecuali kalau sihirnya bukan dari perkara yang syirik akbar, bukan dari setan, maka sebagian ulama itu menyatakan tidak dibunuh, tetapi tergantung efek sihirnya. Kalau berdampak kematian orang yang sihir baru dibunuh. Kalau tidak ya tidak dibunuh, tetapi diberi hukuman sesuai dengan kejahatannya. Nah, bahwa orang terkena sihir itu adalah musibah. Tidak mesti kalau orang terkena sihir berarti akidahnya enggak kuat. Hanya saja mungkin pas saat itu dia lagi apa? Lagi lengah, lagi lalai. Ketika pagi dan petangnya apa? Lupa berzikir sehingga kena sihir. Karena tidak ada orang yang lebih bertakwa kepada Allah melebihi Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau pun pernah apa? Terkena sihir. Cuma harus diberi catatan bahwa ketika beliau terkena sihir itu sama sekali tidak mengganggu sebagai Tuhan dalam kapasitas tugasnya sebagai seorang Rasul. Jadi nggak terganggu. Tidak kemudian ada yang bisa disampaikan tidak disampaikan, lupa nggak disampaikan atau salah di dalam menyampaikan. Tetapi beliau hanya kemudian terganggu dari sisi kaitannya dengan istrinya yang merasa sudah padahal belum ya, dan itu hanya terjadi beberapa saat kemudian diruqyah oleh malaikat dan akhirnya beliau sembuh. Dan yang menyihirnya adalah seorang Yahudi Labid bin Aqsa. Nah, maka karena memungkinkan seseorang muslim itu terkena sihir betapapun keimanannya, maka sekarang bagaimana solusinya kalau terkena sihir? Maka kalau terkena sihir solusinya diobati. Nah, pengobatan sihir namanya nusra. Dalam istilah syar'i nusra. Halus sihir yang masyhur itu pengobatan sihir dari tukang sihir. Ada beberapa riwayat dari Nabi SAW tentang nusra yang lebih kemudian celaan yang ditemukan bahwa nusra pada waktu itu lebih populer dilakukan oleh tukang sihir dengan cara disihir pula. Maka Nabi bersabda, "Dia min amal syaitan." Nusra itu bagian dari amalan setan. Namun kemudian para ulama menyebutkan, maka yang dimaksud oleh Nabi tentang nusra min amal syaitan kalau dengan sihir lagi. Jadi kena sihir dibawa ke dukun, ya apa kalau dukunnya? Di sihir juga. Jadi sihir lawan sihir. Maka kalau kemudian sihir dari dukun sebelumnya kalah, maka sihirnya jadi nggak berpengaruh, kemudian sembuh. Nah, itu para ulama malah mengharamkan. Karena Nabi mengatakan yamin amal syaitan. Maka gimana? Ya diruqyah aja atau diobati dengan obat-obat kedokteran. Dan yang paling efektif adalah dengan diruqyah. Dan biasanya tukang sihir dalam melancarkan serangannya itu ada apa? Ada bukulnya. Ada bundelan-bundelannya yang diambil dari bagian tertentu, mungkin kuku, potongan kukunya atau rontokan rambutnya atau darah dari yang ternoda dengan darah haidnya dan sebagainya. Itu sebagai media, lalu kemudian diincar pemiliknya sehingga kemudian dia mengalami penderitaan atau kerasukan atau sakit dan sebagainya. Nah, maka yang efektif itu dicari, bukulnya itu dicari, lalu dirusak, diure, sembari diruqyah.
Kalau nggak ketemu ya terus diruqyah terus sampai kemudian bismillah sembuh sambil diberikan obat-obat kedokteran untuk menenangkannya untuk supaya ya tidak berontak dan sebagainya. Maka itu nusrah. Jadi ada dua, dengan sihir maka itu terlarang, adapun dengan cara syar'i diruqyah atau dikasih obat-obatan itu diperbolehkan. Dan jangan dibiarkan orang terkena sihir, dibiarkan gak diobati. Oleh karena itu sebagai ulama pun, kalaupun dengan obat yang tidak jelas itu nggak apa-apa, yang penting itu bisa mengobati. Bahkan sebagian ulama sampai kemudian terpaksanya disihir pun nggak apa-apa karena darurat. Nah ini tapi ini pendapat yang tidak kuat ya. Jadi demi kesembuhan nggak apa-apa disihir, yang penting jangan ikut melakukan perbuatan sihir. Jadi biar dukunnya aja yang melakukan perbuatan sihir, tapi si pasien sama keluarga pasien nggak boleh apa ikut-ikutan apa menuruti kemauan dukun dengan apa, dengan melakukan hal yang syirik. Nah itu ada yang membolehkan, tapi ini amat sangat berbahaya. Jadi tidak dilakukan dengan dibawa ke dukun, karena nanti si dukun akan menuntut kepada keluarga korban untuk apa? Untuk melakukan peribadatan kepada setan. Ya, mungkin keluarganya sembuh dari kena sihir, tapi keluarga anggota keluarganya yang kena sihir sembuh, tapi anggota keluarganya jadi kafir musyrik gara-gara apa? Demi kesembuhan keluarganya. Dia mengorbankan agama. Maka jangan sekali-kali terjadi seperti itu. Ya demikian. Ya mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa menganugerahkan kepada kita ketauhidan yang murni, yang bersih dari segala bentuk noda-noda syirik, dan Allah Maha Mampu untuk itu. Kita berharap itu yang kita terima dari Allah Ta'ala. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.